Selamat siang semuanya, perkenalkan kami tim 5B dari kelas seminar A Bu Ani di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai penyalahgunaan NFT dalam kasus pelanggaran hak privasi. Perkenalkan tim kami yang terdiri atas 4 orang, yaitu Kalista dengan NRP 179, Justin Lea dengan NRP 045, Lidwin dengan NRP 124, dan saya sendiri, Vanessa Tan, dengan NRP 058. Dengan demikian, marilah kita lanjut ke bagian pendahuluan dari hasil penelitian kami. Jadi apa itu NFT? NFT atau Non-Fungible Token adalah sebuah properti digital unik yang tersedia secara eksklusif secara daring, karena ia dibuat menggunakan teknologi blockchain yang sama yang digunakan dengan mata uang kripto. Apa itu blockchain? Blockchain adalah sebuah buku besar digital yang dapat merekam ataupun menyimpan data dalam bentuk apapun. Dan karena NFT ini dibuat menggunakan teknologi blockchain yang daring ini, maka dari situ ia juga biasanya dibeli dan diperjualkan menggunakan kripto juga. Industri NFT pada awal tahun 2021 diperkirakan bernilai kira-kira 25 miliar US dollar. Dan pada akhir tahun itu ia berhasil menjadi hampir 2 kali lipatnya, yaitu 40 miliar US dollar. Bagaimana cara kerjanya NFT? Jadi NFT ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal, terutama yang memerlukan bukti keaslian sah ataupun bukti kepemilikan. Dan barang ini bisa seperti avatar yang biasa digunakan orang untuk profile picture mereka, trading card yang merupakan sebuah barang kolektor, gift, uh, gambar yang dapat bergerak, dan juga dokumen-dokumen legal seperti akta, kontrak, maupun tanda tangan. Jadi cara kerjanya NFT, pertama dia itu dicetak dari file digital asli ke blockchain tersebut. Setelah dia dicetak, NFT itu dapat diunggah ke pasar atau marketplace yang dipilih, dan dari situ ia siap untuk dijual ataupun dilelang tergantung kemauan dari pembuatnya sendiri. Yang membuat NFT begitu populer sekarang adalah bagaimana siapapun dari manapun dapat mengubah hampir semua hal menjadi sebuah NFT, selama mereka memiliki dompet kripto digital dan juga uang kripto yang cukup untuk memulai sebuah akun di marketplace tersebut. Jadi masalahnya sekarang, selagi NFT bekerja untuk memperluas pasar bagi kreator lepas individu, demikian juga potensi orang jahil melakukan sebuah pelanggaran pidana. Pada Januari 2022, sejumlah warga Indonesia terinspirasi untuk mulai menjual NFT berupa KTP tanpa disensor, setelah seorang kreator NFT bernama Sultan Gustav Al-Ghazali atau Ghazali Everyday di OpenSea, yang merupakan pasar NFT terbesar di dunia saat ini, ia berhasil viral karena berhasil menghasilkan jutaan rupiah dengan menjual NFT berupa foto selfie dirinya sendiri. Namun, pendistribusian informasi pribadi tanpa persetujuan, termasuk yang berbentuk gambar seperti NFT, itu bertentangan dengan hukum Indonesia dan melanggar pasal 96 dan 96 dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, atau yang lebih akrab disebut UU 24 2013. Meskipun NFT telah ada sejak tahun 2014, ia baru saja mengalami lonjakan minat dari masyarakat umum pada tahun 2021. Dan oleh karena itu, ia dianggap terlalu baru untuk dicakup oleh hukum Indonesia saat ini secara spesifik. Distribusi informasi pribadi tanpa persetujuan atau yang disebut non-konsensual tidak hanya berbahaya bagi korban karena memungkinkan informasi mereka disalahgunakan dalam penipuan dan bahkan pencurian identitas, tapi hal ini juga menyoroti komunitas NFT secara negatif.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Berdasarkan permasalahan yang kami teliti, pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini memiliki tujuan utama ialah untuk menerangkan sebuah masalah yang masih menghasilkan generalisasi, di mana kebenaran mengenai sebuah masalah yang akan terjadi diperkirakan akan berlaku pada sebuah populasi tertentu. Alasan kami menulis penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif adalah karena yang pertama adanya kejelasan unsur tujuan subjek, sumber data, dan rincian. Yang kedua, kemudahan dalam menggunakan sampel. Dan yang ketiga, kegiatan melakukan analisis data setelah semua data terkumpul yang merupakan sifat-sifat umum penelitian kuantitatif. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif yang menggunakan library research atau menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan literatur sebagai sumber penelitian. Penelitian ini mengangkat pendekatan analisis deskriptif yang menelaah dan mendeskripsikan secara tepat mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah dianalisa. Metode dan teknik pengumpulan serta analisis data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumenter atau dokumentasi, di mana kami menelaah arsip atau studi pustaka pada bahan hukum sekunder sehubungan dengan fakta bahwa penelitian ini berupa library research. Metode analisis deskriptif ini dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara konsisten dan sistematis terhadap aspek-aspek tertentu. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum dan penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah riset mengenai sejumlah informan yang dipilih melalui kriteria sample purposive atau purposive sampling. Selanjutnya mengenai subjek dan responden dan sampel penelitian. Sampel purposive merupakan sampel yang dipilih berdasarkan tujuan sesuai untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Subjek dalam penelitian ini adalah para informan yang dipilih melalui kriteria sampel purposive yang meliputi yang pertama, lembaga berwenang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Yang kedua, lembaga berwenang yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan kripto di Indonesia. Dan yang ketiga, pakar yang memiliki keterkaitan dengan komunikasi digital di Indonesia. Berdasarkan kriteria purposive sampling yang diterapkan dalam proses pencarian informan, kami memperoleh informan di antaranya. Yang pertama, Profesor Zudan Arif Fakrullah berusia 52 tahun yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Firman Kurniawan yang menjabat sebagai pakar budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia. Dan yang ketiga, Teguh Kurniawan Harmanda berusia 33 tahun yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau ASPAKRindo dan sebagai COO dari toko kripto. Selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan. Hukum yang berlaku. Penjualan data pribadi dalam bentuk apapun merupakan satu tindakan hukum. Maraknya kasus penjualan foto KTP atau data pribadi di dunia NFT menjadi topik yang sedang hangat sekarang. Penjualan data pribadi ini dapat memicu penyalahgunaan identitas yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain yang datanya diperjualbelikan. Karena melanggar hukum, otomatis ada ancaman pidana yang bisa dikenakan pada pelaku penjualan data pribadi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, terdapat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 96 dan pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Selain itu, terdapat hukuman juga kepada pihak-pihak yang mencuri data pribadi seseorang. Masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya sebagai korban dari tindak pencurian data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU 19/2016 menegaskan sebagai berikut. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Gugatan atas kerugian ini ditegaskan kembali pengaturannya dalam pasal 32 Permenkominfo 20/2016. 1. Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya, belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Kedua, gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban pencurian data pribadi juga dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mencuri data pribadinya tanpa izin berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pasal ini berbunyi, setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Lalu masuk ke dalam dampak NFT. NFT ini sekarang dianggap sebagai peluang besar di media pasar bagi orang yang ingin menjual objek atau karya digital dengan harga yang tinggi. Seperti yang dikatakan di awal, pada tahun 2020 sampai 2021, seorang pemuda yang bernama Ghazali Everyday menjual foto selfie-nya sendiri kepada salah satu situs marketplace digital terbesar yaitu OpenSea untuk dijadikan NFT dan akhirnya meraih 1,5 miliar rupiah. Tetapi karena harga yang sangat tinggi itu, masyarakat terpengaruhi untuk mengikuti tren NFT tanpa mengetahui apa dan bagaimana cara kerjanya. Nah, karena itu muncullah kekurangan dari NFT, yaitu meskipun adanya blockchain yang memberikan jujur kepemilikan, jika sebuah NFT disebar atau diupload di media online secara umum, warga lain dapat dengan mudahnya screenshot biasa dengan alat perangkat seperti handphone dan laptop untuk mengambilnya. Nah, yang kasus yang sudah dijelaskan di atas, di mana sekarang biasanya NFT berupa karya digital seperti ilustrasi, GIF animasi, lagu, dan lainnya. Sekarang malahan masyarakat menjual KTP atau kartu keluarganya sendiri sebagai NFT di situs OpenSea tersebut. Kasus ini dapat berdampak buruk dikarenakan kemungkinan terjadinya pencurian informasi data pribadi melalui screenshot tersebut. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Dukcapil Dalam Negeri Sudan Arif Fakrullah sendiri mengatakan bahwa hal ini menjadi isu yang penting dan menegaskan kepada masyarakat untuk tidak menyebar identitas KTP atau data penting pribadi lainnya sebagai NFT karena kemungkinan besar akan terjadinya penyalahgunaan di identitas pribadi. Nah, dari hasil penelitian dan pembahasan kami, kita dapat menyimpulkan bahwa kemunculan NFT ini sendiri dapat menjadi salah satu peluang di media pasar yang berupa karya seni digital untuk bisnis masyarakat. Namun, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai NFT, masyarakat mulai mengikuti tren NFT tersebut dengan menjual data pribadi berupa KTP dan kartu keluarga di situs OpenSea tanpa mengetahui akibat dan konsekuensinya semata-mata demi keuntungan ekonomis saja. Hal ini melanggar hukum pasal 96 dan pasal 96A UU 24/2013 dan juga melanggar hukum pasal 26 ayat 1 dan 2 UU nomor 19/2016 yang mengenai transaksi elektronik yang berupa data pribadi dan masyarakat. Harapannya dengan adanya kemajuan teknologi seperti ini, masyarakat dapat menjadi lebih waspada dan lebih memahami cara kerja dan konsekuensi menjual NFT sebelum bertindak. Dan saran untuk peneliti selanjutnya untuk lebih melakukan riset tentang cara kerja transaksi NFT serta pemasarannya di situs yang menggunakan cryptocurrency seperti OpenSea yang dapat bersifat kontroversial di kalangan masyarakat dikarenakan beberapa kasus yang pernah terjadi.
Nah, ini daftar pustakanya kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.